Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Aulia Putri dari kelas B Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tema 13, yaitu manajemen wakaf kontemporer yang terdiri dari wakaf produktif dan wakaf tunai. Manajemen wakaf kontemporer yang terdiri dari wakaf produktif dan wakaf tunai. Pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Munzir Kohaf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, apartemen, dan hotel. Penjelasan di atas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya. Yang pertama, asas keabadian manfaat. Prinsip dari ajaran wakaf itu bukan hanya terletak pada pemeliharaan bendanya, tetapi yang lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan bersama. Yang kedua yaitu asas pertanggungjawaban. Wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat. Yang ketiga yaitu asas profesionalitas manajemen. Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Yang terakhir yaitu asas keadilan sosial. Sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil dalam arti yang sangat luas, bukan hanya dalam ranah umat Islam, tetapi juga umat Islam seluruh dunia. Macam-macam wakaf produktif. Yang pertama yaitu wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar-menukar saja. Wakaf uang dipandang dalam memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Yang kedua yaitu wakaf uang tunai. Secara umum, definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi atau jumlah pokoknya. Di Indonesia, wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Manfaat wakaf uang tunai antara lain, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial,
melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf. Yang keempat yaitu wakaf saham. Wakaf saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil yang dapat didedikasikan umat Islam. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Tujuan kepengurusan wakaf produktif. Untuk itu, tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan yang pertama yaitu meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. Yang kedua, melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dan investasikan harta wakaf. Yang ketiga, melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan. Yang keempat, berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf. Yang kelima, memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru. Pengertian wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelolaan wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan. Tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Pengelolaan wakaf tunai. Yang pertama yaitu mobilisasi dana wakaf. Wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Dengan potensi masyarakat Islam yang semakin bertambah dan kesadaran untuk menginfakkan hartanya semakin banyak, maka wakaf tunai tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai juga sangat relevan memberikan modal mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund manajemennya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Yang kedua yaitu manajemen investasi dana. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Yang ketiga yaitu perluasan pemanfaatan dana. Sebagai negara terbesar dunia umat Islamnya,
Indonesia mempunyai potensi mengembangkan wakaf tunai. Namun, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Agar wakaf Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf atau nazir. Para nazir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrumen investasi bisa menjadi alternatif kebutuhan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan yang selama ini terkesan jalan di tempat dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atau investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke beneficiary manapun di seluruh dunia. Progres perkembangan program wakaf uang. Yang pertama yaitu program pemakaman berbasis wakaf produktif. Yang kedua, program polis asuransi berbasis wakaf produktif. Yang ketiga, program rumah sakit bersalin berbasis wakaf produktif. Yang keempat, wakaf perkebunan berbasis wakaf produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.